Selamat sore sahabatku, teman-temanku. Hari ini tanggal 28 Juli 2021. Saya bersyukur masih bisa menikmati sore hari karena saya kemarin 18 hari harus berbaring di rumah sakit RKZ Malang. Puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan, saya sudah dinyatakan negatif dan sembuh. Sekarang adalah masa pemulihan. Saya ingin berbagi kepada sahabat-sahabatku, teman-temanku, bagaimana virus varian baru ini sangat berbahaya, sangat menular, dan pasien COVID, kenapa banyak yang tidak tertolong, harus meninggal dunia. Saya ingin berbagi mengenai hal ini. Pada akhir bulan Juni, keluarga saya 6 orang terkena virus COVID dan semua positif. Diawali dari anak pertama saya, kemudian anak kedua saya, kemudian menantu saya, cucu saya yang kelas 3 SD, dan ibu mertua saya termasuk satu pembantu rumah tangga. Saya panik dan bingung. Saya berdoa supaya semua bisa segera sehat. Dan puji Tuhan, puji syukur, ada satu sahabat saya memberikan obat RC, obat botol kecil, cairan, dan semua anak saya, ibu mertua saya termasuk cucu saya sembuh karena RC ini. Bahkan untuk untuk cucu saya yang kelas 3 SD, obat ini tidak perlu diminum tapi cukup disemprotkan dan sudah negatif. Saya akan melanjutkan kenapa virus varian baru atau COVID ini sangat berbahaya. Setelah keluarga saya pada awal bulan Juli, semua anak cucu saya, mertua termasuk pembantu saya dinyatakan negatif dan sudah sembuh. Pada awal bulan Juli, saya merasa demam. Tetapi tidak ada gejala COVID. Demam ini hari pertama demam, kedua, ketiga, dan keempat setiap sore saya demam dan tidak suka makan, sulit tidur, badan saya lemas. Tapi tidak ada gejala COVID. Perut saya normal, tenggorokan saya normal, tidak batuk, dan yang lain-lain nggak ada apa-apa. Ya mungkin satu tanda COVID adalah lemah, tubuh lemah. Dan setiap hari saya sempat tes pakai alat tes yang namanya saliva, pakai air liur, dan selama 4 hari itu saya negatif. Dan ternyata pada hari kelima anak saya mengirim petugas lab, dan setelah dites swab test, saya dinyatakan COVID. Sehingga saya terlambat 4 hari untuk ikut tes COVID. Untuk mengetahui positif atau negatif ini saya terlambat. Karena itu, saudara-saudara sahabat saya, bila demam atau ada tanda sedikit, harus segera swab test sehingga mengetahui positif atau negatif.
kenapa resiko apa yang eh, kalau kita terlambat mengetahui resikonya apa. Paru-paru saya sudah banyak bercak putih dan organ yang lain juga pasti kena karena dari tes interleukin, kemudian dedimer sudah 2000. Normalnya 200 ya, saya sudah 2000. Saya segera minum juga obat dari kawan saya, sahabat saya Pak Iwan Kurniawan, dan saya bersyukur anak-anak saya cepat membuat keputusan bahwa saya harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena saturasi dari 97 mendadak menjadi 90 ya. Saya bersyukur mendapat kamar cadangan nomor 5. Nggak masalah, dapat cadangan nomor 5 asal saya bisa mendapat tempat di RKZ Malang. Dan setelah itu saya langsung diinfus di rumah sakit, dan pada sore harinya ada dokter Erik yang memeriksa saya, merawat saya. Dokter Erik menyampaikan bahwa saya harus bersyukur bahwa sore itu saya mendapat kamar di RKZ. Karena menurut analisa dokter Erik, saya mengalami yang namanya happy hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana kita sebetulnya kita kekurangan oksigen, tetapi kita tidak merasakan kekurangan oksigen. Walaupun saturasi saya berada di bawah 90, kadang-kadang di bawah 90, napas saya terasa normal. Hanya mungkin kalau dihitung mungkin lebih cepat ya, tapi saya tidak merasa ada sesak atau apa. Dan dokter Erik menyampaikan happy hipoksia ini sangat berbahaya. Happy hipoksia ini bisa terjadi karena saya terlambat untuk memeriksakan positif atau negatif. Sehingga kalau saya tidak sempat ke rumah sakit, dokter Erik menyatakan bahwa situasi akan berbahaya karena saturasi bisa mendadak turun dari 90 ke 80. Dari 80 bisa turun di bawah 80. Dan ketika itu yang terjadi, andai kata diberi oksigen, paru-paru sudah tidak bisa menghirup oksigen. Dan saat itulah hidup akan berakhir. Jadi saya bersyukur anak-anak saya memutuskan saya harus ke rumah sakit dan itu tertolong ya. Dan setelah 18 hari saya diperbolehkan pulang. Saat ini saya isolasi mandiri di rumah. Nah, pada kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Iwan Kurniawan. Saya sembuh negatif, dan ketika saya di rumah sakit, saya sudah lapor juga kepada dokter Erik bahwa saya meminum obat RC dari sahabat saya, dan dokter Erik menyetujui saya memakai obat itu, dan tentunya dokter Erik juga memberikan obat yang lain untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dalam organ termasuk paru-paru saya. Ya, ada antibiotik, ada macam-macam obat yang diberikan oleh dokter Erik. Saya bersyukur bahwa saya sekarang sudah sehat, tinggal pemulihan. Nah, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan apabila video ini
sempat terkirim atau dilihat oleh Pak Erick Thohir, saya mengusulkan kepada Pak Erick Thohir bahwa obat RC ini sebelum saya dan keluarga saya membuktikan bahwa obat ini sangat bagus, sebelumnya saya sudah mengirim banyak teman-teman sahabat saya yang positif COVID termasuk karyawan saya sembuh. Dan yang membuat ramuan COVID ini, beliau pernah menulis surat kepada Presiden Joko Widodo agar diberi kesempatan agar obat ini dapat berpartisipasi menyembuhkan pasien COVID di Indonesia. Namun karena kesibukan, surat ini mungkin belum terbaca. Dan pada kesempatan sore ini saya mengusulkan pada Pak Erick Thohir, apabila Pak Erick Thohir sudah menyetujui ivermectin bisa dibeli oleh masyarakat umum, saya usul supaya obat RC ini bisa juga dipakai sebagai salah satu alternatif. Saya teringat ketika pada masa perang kemerdekaan, bambu runcing juga berguna untuk menjadi alat melawan musuh. Apabila saat itu ada kriteria apakah memenuhi syarat, bambu runcing mungkin tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu, bambu runcing karena dalam situasi yang diperlukan tetap dipakai. Nah, sore hari ini juga dalam masa pandemi, saya minta tolong abaikan kriteria-kriteria yang penting sudah dicoba, dan saya memohon agar ini diberi kesempatan karena ini saya sudah membuktikan sendiri sangat bagus. Demikian kira-kira pengalaman saya mengharap kepada semua teman-teman sahabat tetap patuhi petunjuk dari pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak perlu keluar rumah karena varian baru ini sangat berbahaya dan sangat menular. Mudah-mudahan video ini berguna bagi siapa saja yang mendengar. Selamat sore, terima kasih.